Selamat berjumpa lagi di Primo News, selalu hadir menemani Anda di tengah kesibukan Anda. Redaksi telah mengumpulkan berbagai informasi yang dapat kami beritakan, yaitu sebuah teknologi komputer canggih yang dilengkapi dengan penangkap gelombang otak, yakni menghubungkan gelombang otak kepada sebuah komputer. Apa yang kita inginkan, maka komputer itu sudah bisa menjalankan apa yang ada di pikiran kita. Kita mau menggambar rumah dengan membayangkan ukuran rumah, terus bentuk rumah yang pernah kita lihat, maka komputer siap menggambar, tanpa melalui proses klik dan keyboard. Itulah yang dinamakan BCI, Brain Computer Interface. Itu bisa terjadi ketika otak kita ditanam chip yang bernama Neuralink. Itulah puncak dari teknologi komputer yang bernama Brain Computer Interface, BCI. Elon Musk akan segera melakukan menanam chip tersebut pada otak manusia. Apa dampak positif dan negatif bagi manusia? Mari kita bahas. Awalnya BCI digunakan untuk pemulihan penderita gegar otak. Teknologi ini dikembangkan oleh ahli neurolog yang bernama Pedram Mohseni dan Radolf Nudo. Mereka punya gagasan untuk menanamkan chip Neuralink ke dalam otak manusia, supaya kegiatan neurotransmitter pada otak terhubung ke komputer. Awalnya ini ditentang banyak kalangan karena beresiko besar. Elon Musk pada tahun 2019, bersedia untuk mendanai proyek ini. Sehingga Elon menjadi co-founder untuk pengembangan teknologi ini, ratusan miliar ditanamkan ke perusahaan Neuralink. Akhirnya dilakukan uji coba pada babi dan monyet dan berhasil. Pada November 2022, Elon akan siap mengadakan uji coba pada manusia. Namun di bulan Maret 2023, FDA menolak rencana uji coba Elon Musk. Anehnya selang sebulan, bulan Mei 2023 sikap FDA berubah, akhirnya menyetujui uji coba tersebut kepada manusia. Kenapa FDA berubah? Karena Amerika tidak mau ketinggalan teknologi ini. Karena Tiongkok sudah mulai teknologi BCI. Pada wawancara di sebuah TV Perancis, Elon mengatakan akan mulai akhir tahun ini. Di beberapa waktu lalu Neuralink bisa membantu penderita gangguan syaraf, seperti kelumpuhan syaraf, gangguan cedera syaraf. John Donoghue, pakar neurosains dari Universitas Brown, menyatakan inovasi teknologi BCI yang dikembangkan Neuralink dapat membuka peluang baru dalam bidang neurosains. Di bidang militer ternyata sudah dikembangkan untuk mengendalikan drone dan senjata robotik. Neuralink ternyata bukan perusahaan pertama yang mengembangkan teknologi BCI. Ada perusahaan lain seperti Kernel, Neurabel, Barinco, Emotiv. Nilai bisnis ini cukup berkembang pesat, tercatat tahun 2021 telah mencapai 2,7 miliar dolar USD. Diperkirakan tahun 2030 nanti nilai transaksinya sekitar 9,2 miliar US dollar, artinya setiap tahunnya akan tumbuh rata-rata 14,61%. Cuman perusahaan ini memproduksi chipnya ditempel di kepala bukan ditanam. Dalam pengembangan teknologi ini, sebenarnya Neuralink sudah punya saingan, yakni perusahaan BCI Synchron. Perusahaan ini sudah memproduksi chip implan otak, tanpa ditanam di dalam otak manusia. Dan perusahaan ini sudah berhasil melakukan penelitian di Australia. Dengan mengobati 4 orang pasien dengan gangguan syaraf. Synchron mengklaim dalam pitch book. Perusahaan ini sudah memiliki karyawan 60 karyawan dan sudah mengumpulkan dana sekitar 65 juta USD dana investor. Ada Max Hodas, mantan direktur Neuralink yang mengundurkan diri tahun lalu dan bergabung dengan Bill Gates dan Jeff Bezos. Perkembangan teknologi BCI telah merubah tata cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Memang terlalu besar resiko yang ditimbulkan bila chip ini ditanam dalam otak manusia, ketika ada kesalahan. Di antaranya, akan terjadi infeksi dalam otak karena senyawa bahan Neuralink dengan otak. Sehingga menimbulkan efek samping yang sangat besar. Risiko lain disalahgunakan untuk mencuri data rahasia negara. Bagaimana kalau disalahgunakan untuk mengendalikan pikiran manusia? Bahkan bisa diciptakan manusia superior dalam operasi militer seperti cerita film fiksi Terminator. Beberapa ahli menentang keras proyek Elon Musk ini, seperti Philip Sabes, seorang profesor neurosains dari Universitas California San Francisco. Dalam sebuah jurnal, Sabes mengatakan, Neuralink masih banyak yang harus diatasi, masalah teknis dan biologis yang harus benar-benar aman untuk pengobatan manusia. Keraguan yang lain disampaikan oleh Anna Wexler,
Asisten Profesor Departemen Etika Medis. Neuralink belum menunjukkan konsep bagaimana cara mereka nanti menangani isu-isu persoalan privasi dan keamanan data. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika Neuralink sukses ditanamkan pada otak manusia? Pada saat pemilu, bila dimasukkan chip, maka akan sangat mudah mengendalikan orang agar pikirannya selalu mendukung politik tertentu. Atau orang dapat dikendalikan pikiran, dan nilai-nilai yang tertanam dalam pikirannya bertahun-tahun seperti keyakinan beragama. Nah, bila ini terjadi akan sangat mengerikan. Perkembangan teknologi, ibarat dua sisi mata uang, bisa berdampak positif, yakni dapat membantu mempercepat penyembuhan berbagai gangguan saraf, kelumpuhan, stroke, dan dapat mempermudah akses keperluan data, baik data kependudukan dan civil society, maka diperlukan payung hukum yang kuat untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi. Terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dipersembahkan oleh